Ahok berjanji akan mengejar para oknum yang melakukan praktek calo rusunawa. Pernyataan itu disampaikan Ahok saat menerima bantuan 500 unit rusunawa oleh PT Bakti Barito. Ia menegaskan rusunawa diprioritaskan bagi warga kurang mampu, sehingga pihak-pihak yang melakukan praktik calo rusunawa harus dihukum pidana. Hingga kini pihaknya masih menyelidiki para calo rusunawa. Jual beli dapat uang dia pergi. Nah kami akan kejar habis mereka. Supaya kalau sampai ketahuan gitu kita akan kejar. Berapa, Pak? Kita akan lapor polisi. Yang terindikasi berapa? Belum tahu. Kita akan lagi cek sekarang. Berlantai kami cek. Kalau sampai betul terindikasi kami akan lapor polisi langsung. Nah ini pidana. Tapi itu sudah terjadi. Baru dengar isu belum kita cek. Nah kalau betul isu itu betul kami akan lapor polisi. Ya harus ada pelajaran juga untuk rakyat yang ngaku rakyat tapi kurang ajar gitu loh. Jadi semua harus ditindak tegas. Apa itu berlaku untuk rusun-rusun lain juga, Pak? Kita akan mulai udah mulai ini kita akan mulai mundur. Ya semua rusun lain jadi siap-siap saja kalau Anda punya rusun disewakan, Anda akan kehilangan hak Anda. Dan kami akan lapor polisi untuk pidanakan saudara. Malam ini kita akan membahas ya masalah rumah susun atau rusun di DKI, karena seringkali justru yang diperuntukkan untuk yang tidak mampu malah yang memiliki justru atau yang menyewa dan menempati itu justru hak sewanya diperjualbelikan oleh orang-orang yang mampu. Kita akan membahas masalah rusun ini, namun sebelumnya pemirsa kita simak dulu tayangan berikut ini. Pengelolaan Rusun Marunda kacau balau, Joko Widodo pun geram. Ketidakberesan mengelola Rusun Marunda ini berujung pada turun tangan langsung Gubernur DKI, Jokowi mengambil alih pengisian Rusunawa Marunda yang memiliki kurang lebih 2.600 unit tersebut. Hal itu diungkapkan Jokowi ketika ia berkunjung ke Rusunawa Marunda untuk kesekian kalinya pada Selasa 12 Februari 2013. Sejumlah unit Rusunawa Marunda sampai kini masih kosong. Sejumlah calo diduga bermain untuk mendapatkan unit kosong itu. Mereka menawarkan unit-unit kosong yang entah dimiliki sendiri atau dimiliki pihak lain. Diduga para calo sebagian besar merupakan warga rusun sendiri. Keterangan dari warga mengarahkan adanya keterlibatan pengelola dalam kegiatan jual beli atau kontrak unit rusun ini. Berdasarkan informasi dari sumber Pemprov DKI di lapangan, modus kerjanya adalah dengan turut serta si calo di kegiatan pendaftaran rusun. Beberapa pendaftar mengaku sempat ditawari unit oleh calo. Mereka ditawari ketika tengah mendaftar secara resmi. Mereka menawarkan langsung dekat kantor pengelola. Keberadaan bisnis calo rusun ini mulai terendus saat proses pemindahan pengungsi korban banjir Pluit ke Rusun Marunda. Kala itu, Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama meminta korban banjir Waduk Pluit untuk menghuni Rusun Marunda karena banyak unit yang belum ditempati. Namun ketika para pengungsi itu tiba, ternyata mereka tidak bisa menempatinya. Selain itu ditemukan adanya kejanggalan dalam penawaran harga sewa Rusun Marunda. Harga-harga yang ditawarkan ternyata dinaikkan. Rata-rata tiap unit dijual seharga 2,5 hingga 9 juta, tergantung lantai yang diharapkan warga. Sementara itu, unit yang disewakan berkisar dari 350.000 hingga 500.000 per unit per bulan. Akibat praktek ilegal tersebut, tak mengherankan sejak 2007 lalu dibuka, hingga kini baru sekitar 700 unit yang terpakai. Sementara 1.900 unitnya masih mangkrak alias kosong melompong. Tak hanya itu, ditemukan pula kejanggalan dalam proses seleksi calon penghuni Rusun Marunda. Akibat seleksi ini, warga yang seharusnya berhak mendapat jatah unit rusun akhirnya tak bisa mendapatkannya. Akibat kekacauan ini, yang jelas Jokowi telah mendepak jauh-jauh kepala Rusun Marunda lama dan menggantinya dengan pengurus baru. Begitu pula pengunduran diri Kepala Dinas Perumahan Novizal. Novizal diduga mengundurkan diri karena tidak mampu menggusur rekan-rekannya di Dinas Perumahan yang hobi bermain dalam urusan jual beli rumah susun. Apalagi Pemprov DKI sedang galak-galaknya melakukan pembersihan bagi pegawai yang bermain dalam proyek tersebut. Tak berhenti di situ saja, Jokowi sendiri telah mengeluarkan ancaman akan menindak langsung para calo atau broker di rumah-rumah susun Jakarta termasuk Marunda. Tak tanggung-tanggung, Pak Gubernur mengancam mempidanakan mereka semua yang terlibat.
baik aktor utamanya atau yang hanya sekedar ikut-ikutan membantu si calo rusun bermain. Ya, siapa calo-calo yang bermain, setidaknya Jokowi sudah mulai bertindak ya di lingkaran Pemprov sendiri sudah ada yang dibersihkan. Dan namun kita ingin membahas bagaimana kondisi dan penanganan ya rusun di DKI ini. Saat ini di studio sudah hadir narasumber yang pertama ada Bapak Heru Panatas ya, Ketua Umum Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah DKI. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam Mbak. Iya. Dan kemudian ada juga Bapak M. Sanusi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI. Selamat malam Pak Sanusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini mungkin langsung ke Pak Heru dulu. Kalau melihat itu salah satu kondisi di Rusun Marunda ya Pak ya, seperti itu banyak yang kosong. Nah ini pada umumnya kondisi rusun di Jakarta itu seperti apa? Apakah juga ini Rusun Marunda ini hanya salah satu di antara rusun-rusun yang lain? Nasibnya juga sama? Secara umum rusun ini kan diperuntukkan oleh mereka-mereka memang golongan penghasilannya rendah, terutama rumah susun yang sewa atau rasunawa gitu ya. Nah untuk yang rumah susun Marunda ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang tidak punya tempat tinggal dan kemudian tinggalnya ada di bantaran. Dan kemarin itu ada di bantaran sungai maupun ada di daerah Waduk Pluit yang terkena banjir. Nah itu oleh Pak Gubernur kemudian akan dipindahkan atau direlokasi ke tempat yang lebih layak, yaitu rumah susun. Tadinya intinya rumah susun ini menyediakan penghunian atau perumahan atau pemukiman untuk mereka memang yang berpendapatan atau berpenghasilan rendah. Tapi nyatanya sudah ada yang memiliki semua itu ya Pak ya? Dan itu dari kalangan yang mampu begitu Pak? Tidak juga seperti itu, tapi ternyata biasanya rumah susun ini jumlahnya memang lebih sedikit atau tidak sesuai dengan permintaan. Seperti di Marunda ini hanya tersedia sekitar yang dibangun oleh Pemprov DKI sekitar 500 unit. Tetapi yang mereka ingin bertempat tinggal atau bermukim di rusun itu ada sekitar 3.000 sampai 5.000-an. Sedangkan di situ ada juga yang rusun dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian PU dalam hal ini Cipta Karya yang jumlahnya kira-kira juga sekitar 480 dan 500 itu belum diserah terimakan pengelolanya kepada Pemprov DKI. Kalau menurut Anda Pak Sanusi, seringkali modus-modus ini yang digunakan dalam penyalahgunaan rusun ini seperti apa sih kalau pantauan dari DPRD? Jadi ini persoalannya karena filosofi awalnya. Rusunawa itu diperuntukkan buat semua warga Jakarta yang dianggap tinggal di pemukiman liar. Liar itu di pinggir kali, kolong jembatan, yang tinggal di tanah-tanah yang bukan tanah harus ditempatin. Liar ya. Nah tetapi dalam kenyataannya memang situasi bahwa ilustrasinya ya, kalau semua yang liar dimasukin dalam rumah susun itu jadi daerah brong. Makanya dibikin mixed use. Ada orang yang boleh masuk juga. Di luar konsep yang tadi di pemukiman liar. Nah kenyataannya pengawasannya yang menurut saya menjadi persoalan. Jadi itu dapat SIT namanya surat izin tempat atau surat izin tinggal gitu ya. Kemudian itu yang diperjualbelikan yang selama ini terjadi. Makanya sekali lagi sangat memang harus benar-benar dibenahin. Banyak rusunawa kita yang sudah beralih fungsi. Misalnya di Tanah Abang kita lihat semua pakai mobil yang tinggal di situ. Karena sudah beralih 2, 3, 4 tangan tanpa diketahui pemiliknya harusnya kan Pemda DKI. Karena memang ada kong-kalingkong, ada situasi yang kita anggap cawe-cawe atau cari uang sehingga menjadi persoalan. Biasanya modusnya berawal dari orang yang mendapatkan SIT menjual lagi, ataukah dari pemberian SIT itu sudah ada calonnya juga begitu? Jadi waktu dia mau dapat SIT biasanya menurut saya dia waktu mau registrasi udah pasti dijual beli. Jadi gini, memang harus dikaji ulang bahwa kalau kita buat rumah susun, kalau ada pemukiman orang liar di situ setelah 20 tahun, anaknya sekolah di Tomang misalnya, atau di Pluit lah, 20 tahun tinggal di Pluit, sekolah di Pluit, tinggal di Marunda yang dulu pemerintah yang lama nggak konsentrasi bagaimana jalannya, airnya tidak tersedia, pasarnya kurang disiapkan, tidak ada sekolah, itu juga orang tinggal di sana pasti dijualnya balik lagi. Pasti yang tinggal orang yang sekitar itu lagi penjualnya. Baik, gitu. Kita akan bahas lagi bagaimana pengelolaan rusun ini ya. Di samping air bersih juga sering malah harus mengeluarkan biaya lagi. Betul. Karena selain memang kondisinya seperti itu, permainan juga ada di setiap setiap titik begitu, selalu ada juga itu penyelewengan. Kita akan membahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Rusun Marunda, Jakarta Utara. Dan saya akan mengajak pemirsa, di sini baru saja berlangsung pembagian perabotan rumah tangga seperti lemari dan TV. Dan mengutip kata-kata Gubernur Jakarta kita, Joko Widodo, yang mengatakan terkait kasus Rusun Marunda yang mangkrak seperti itu ya. Kami akan menghadirkan perbincangan dengan penghuni dan juga pengurus, yaitu Kepala Rusun Marunda khususnya Blok 7. Dan ya Bapak, silakan Pak di sini. Di samping kanan saya sudah ada Bapak Daeng ya Pak ya, Bapak Daeng, yaitu Kepala Rusun Marunda Blok 7 dan Blok 8 ya Pak ya. Saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak, bagaimana sih Pak proses pengisian Rusun Marunda itu sendiri? Rusun Marunda sendiri ada cukup baik, ya alhamdulillah. Pertama pembagian sembako, alhamdulillah. Semua yang dikatakan Pak Wakil Gubernur sudah disampaikan ke kita semua. Udah terisi semua. Sudah terisi semua. Sampai saat ini jumlah yang sudah terisi berapa nih Pak? Jumlah terisi semua kira-kira sudah ada 500 unit. Itu belum terisi penuh semua ya Pak ya? Belum terisi penuh semua. Jadi masih banyak yang ingin mendaftar Pak? Masih banyak yang ingin mendaftar, banyak sekali. Oke, Pak, terkait dengan adanya isu nih Pak, apakah ada orang-orang nakal seperti itu, katakanlah calo-calo itu Pak? Bagaimana tanggapannya selama Pak? ini calo-calo saya belum pernah tahu, tapi kalau masalah yang nanya ke rumah susu ini banyak. Jadi saya arahkan juga ke pengelola dan ke kelurahan masing-masing. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak. Dan saat ini saya akan mewawancari juga narasumber kami, yaitu penghuni dari Rusun Marunda Blok 3 dengan Bapak siapa? Bapak Aris. Bapak Aris ya. Bapak Aris, saya mau tanya, keluhan di Rusun Marunda itu sendiri seperti apa? Ya mungkin kalau sebelum saya menyerahkan keluhan, saya untuk mewakili teman-teman dari Rumah Susun Marunda mengucapkan terima kasih pada Pemprov DKI yang telah menyediakan rumah susun. Kita bisa hidup layak di Marunda ini. Kalau untuk keluhan, yaitu yang pertama mungkin Ibu dari itu stafnya untuk administrasi di depan, tolong ada perwakilan sebagian untuk hadir, karena sebagian kasus yaitu ada teman yang ingin mengembalikan kunci itu nggak ada petugasnya kayak gitu. Dan untuk administrasi kependudukan juga agak sulit juga. Oke. Soal pembayaran air nih Pak yang katanya terpisah, itu betul atau tidak Pak? Kalau untuk itu belum ada klarifikasi dari pengelola. Kita itu baru simpang siur kayak gitu aja. Soal pembayaran sewanya Pak, seperti apa sih Pak yang ada di Rusun Marunda ini? Kalau untuk hal itu kita belum dengar ya. Tapi yang jelasnya itu 2 bulan masih free kayak gitu aja. Tapi kemarin tuh ada sebagian blok yang listriknya mati, itu membeli voucher sendiri kayak gitu. Tapi sebetulnya harusnya udah termasuk satu paket dengan biaya sewa seperti itu Pak? Kalau untuk itu saya belum tahu, karena itu kan belum ada klarifikasi dari pengelola juga. Gitu. Tapi sejauh ini berarti membeli voucher listriknya itu udah berapa lama Pak? Ya mungkin karena hal itu kita kan itu dari segi pemakaian aja Ibu, mungkin kayak gitu. Oke. Dan satu lagi Ibu, mungkin untuk keluhan kami alat transportasi itu dari jalur darat tolong ditambahin, karena banyak bagi warga Rusun Marunda yang menunggu alat transportasi terbengkalai kayak gitu aja. Tapi terkait dengan alat transportasi kan sudah diberikan alternatif transportasi air nih Pak. Nah seperti apa Pak perkembangan transportasi air itu? Kalau untuk transportasi air itu mungkin masih tahap uji coba Ibu. Dan saya juga belum tahu untuk Marunda sendiri berjalan nggak sih Pak? Kalau untuk sementara ini katanya untuk Blok 7 dan Blok 8 kan jadi sebagai percontohan. Itu bagus juga katanya. Dan setelah Blok 7 dan Blok 8 selesai, itu bertahap ke blok-blok selanjutnya kayak gitu aja. Oke. Harapannya nih Pak dari warga yang mengungsi di Marunda seperti apa Pak untuk
mungkin Pak Jokowi disampaikan Ya harapannya. mungkin harapannya semoga cepat selesai untuk administrasi semuanya, karena kita biar lebih nyaman lagi, Bu. Dan bagi mereka yang tidak berminat, semoga cepat mengembalikan kuncinya. Bagi teman-teman kita yang masih menunggu, masih banyak juga. Oke, terima kasih Mas Aris. Dan saya mau bertanya, langsung kembali ke studio Rahma. Sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di JAK TV karena ada berita-berita lain. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas masalah rusun di DKI ini. Saya kembali ke Pak Heru dulu ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sanusi dan juga laporan di lapangan tadi ya, bagaimana kondisi salah satu rusun yaitu Marunda ya, yang juga seringkali mengalami fasilitas tadi disebutkan. Selain masalah fasilitas, kita singgung dulu masalah pengawasan ini. Ya, pengawasannya seringkali inilah yang menjadi masalah, sehingga seperti yang disebut Pak Sanusi tadi, dan kita tahu juga ya sama-sama banyak sekali seperti tadi katakan di Tanah Abang, di Kelapa Gading, kemudian di Tebet, ya banyak yang kemudian justru sudah punya mobil dan justru tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak tepat sasaran. Nah ini kan ada kelemahan di pengawasannya ya. Seperti apa pengawasannya Pak Heru? Jadi intinya harusnya pengawasan di lapangan itu mulai dari perhimpunan rumah susun sendiri itu juga diaktifkan. Pemiliknya mestinya didata tiap saat, dilihat apakah itu sesuai. Biasanya modusnya kelemahannya di mana ini Pak biasanya? Nah, kelemahannya itu kita di dalam hal pengawasan itu biasanya berganti pemilik karena perhimpunan ini kurang turun ke bawah mengatakan oh ini milik siapa dan sebagainya, harusnya mendata. Kalau dari pemilik dalam hal ini Pemprov DKI ya pemiliknya ya, ini tidak ada pengawasan dari Pemprov. Pemprov ada, yaitu unit pelaksana teknisnya. Itu juga mesti dioptimalkan lah gitu di dalam hal pengawasan inilah. Kemarin-kemarin mungkin pengawasannya yang belum optimal. Ke depan seperti Pak Gubernur mesti pengawasannya yang lebih baik. Itu sebabnya langsung UPT ini ya, unit pengawas teknis ya. Ini langsung yang dicopot oleh Jokowi karena memang itu yang seharusnya bertanggung jawab begitu ya. Pak Heru, biasanya apa yang bisa dilakukan UPT ini dalam memindahkan hak milik itu seperti apa? Karena UPT ini kan diberikan tugas dan wewenang di dalam mengelola rumah susun ini gitu ya, mulai dari penghuniannya mengenai dengan prasarana dan sarana yang harus dia rawat setiap saat. Mungkin mengenai airnya, mengenai kemudian akses-akses masuk dan sebagainya di dalam lingkungan rumah susun itu. Itu sesungguhnya setiap saat dia harusnya bisa bertanggung jawab terhadap keseluruhan daripada penghunian. Terus terhadap ini tadi tuh pengawasan pemilihan. Tapi kita terima dulu telepon ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan, dengan siapa di mana Pak? Dengan Bapak Yanto dari Bekasi. Silakan Pak Yanto, langsung saja. Iya. Dari Pak Yanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini masalah rumah susun ini ya, dari dulu penghuninya ini penghuni yang orang yang banyak uang gitu. Dan banyak yang dikontrakan sama itu mahasiswa pelayaran ya. Jadi kasihan orang yang rakyat kecil yang mau membutuhkan. Pernah teman kita warga DKI Koja Selatan pernah kita antar itu sampai banyak mau pengeluarannya ya, emang banyak caloknya, mohon maaf ya itu. Kalau Pak Yanto sendiri ada pengalaman Pak atau pernah menyaksikan di mana? Pernah mengantar, ada cuma saya itu tahu semua, tanda kutip itu semua harus dibersihkan, dari security, dari semua itu harus dibersihkan. Kalau yang tinggalkan yang manusia yang baik-baik ditinggal, itu banyak itu harus pakai sistem juga itu. Baik, terima kasih nih. Satu atap ya. Terima kasih nih Pak Yanto. Selamat malam, ini kata Pak Yanto harus dibersihkan nih Pak sampai security-nya karena kita tahu bahwa untuk air bersih, padahal untuk menempati rumah itu sudah termasuk layanan air bersih juga ya Pak ya. Untuk air bersih pun dimintai pungutan lagi begitu Pak, selain banyak punglinya begitu Pak.
Kalau yang mengenai rumah susun sewa ini, harga sewa itu kalau di Marunda sekitar 300-an ribu begitu, itu 1 bulannya begitu, itu hanya sewanya. Sedangkan untuk penggunaan listrik, dia biasanya pakai voucher, bayar sendiri. Air juga sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya dia, itu dicas. Tapi untuk hal-hal seperti taman dan sebagainya, jalan dan sebagainya, itu jadi tanggung jawab Pemprov DKI dalam hal ini unit pelaksana teknis rumah susun yang diberikan ini. Sebelum kita beralih ke masalah tadi itu yang disebut oleh Pak Sanusi bahwa kadang-kadang memang orang dipindahkan bukan kepada lingkungannya, tetapi ke masalah peruntukan dan tepat sasaran ini dulu nih yang seringkali menyolok mata kita ya, karena seringkali tidak tepat sasaran. Jadi yang tadi saya sampaikan, yang pertama Rusunawa itu diperuntukkan buat orang yang tinggal di pemukiman liar. Tapi tidak semua yang liar masuk. Ilustrasinya harus ada mixed use. Orang yang bisa dianggap masuk juga di situ dengan kategori tidak mampu. Itu ilustrasi, sehingga itu ada celah sehingga orang bisa masuk. Karena diperbolehkan seperti itu. Yang kedua, waktu kita pindahkan, dulu tuh Marunda orang nggak ada yang mau tinggal, tuh hutan dulu. Nggak ada yang mau dikasih Rusunawa, nggak ada fasilitasnya. Transportasi nggak ada, sekolah jauh, pasar nggak ada. Orang mau, bayangin kalau kita gusur di Tomang, di Pluit, pindah ke situ siapa yang mau? Sekarang kenapa perebutan? Ada transportasi airnya, waterway. Dulu orang masuk rumah kosong, sekarang ada TV, ada kulkas, ada kompor. Ini benar harus dibenahin, karena ini aset Pemda DKI. Dulu tuh jangankan itu, panel listriknya hilang semua. Tidak termanfaatkan dengan baik. Karenanya ini menurut saya, kalau kemudian masyarakat yang sudah kita cover dengan baik, dia harus sadar. Nah, law enforcement ini penting dalam penegakan, tidak bisa hanya UPT. Makanya harus dari atasnya. Jadi saya pernah dengar Pak Wagub bilang, kalau satu lantai satu unit dijual, semua lantai diusir. Bila perlu kita pidanakan. Itu udah benar, supaya mereka sense of belonging-nya ada. Tetangga jangan kamu jual, karena saya punya masalah kalau kamu jual. Ini bisa dipidanakan, karena barang ini milik Pemda DKI. Nah, kalau tidak ada law enforcement bermasalah. Tetapi balik lagi, kalau kemudian kita menempatkan orang di ujung daerah, sementara infrastrukturnya nggak ada, misalnya transportasi kurang, kosnya makin tinggi. Airnya nggak ada, sekolah jauh, pasar nggak ada, orang akan balik ke habitatnya. Kenapa? Karena dapat di tempat liar pun dia bayar cawe-cawe dapat lagi gitu loh. Ini yang, ini harus komprehensif pembenahinya. Ya. Jadi ini yang kita bilang. Itu yang sering kali juga, Mbak. Apakah benar bahwa, tapi kadang-kadang rusun ada juga di tempat-tempat yang strategis sebenarnya. Oh banyak, makanya saya udah bilang tadi, lokasi yang strategis yang punya Pemda, misalnya tadi saya bilang di Tanah Abang, di Tebet. Tapi kita lihatlah, udah beralih fungsi banyak. Makanya menurut saya kepala dinasnya baru nih. Jangan sampai gubernur wagubnya datang malah pecat. Harus dia yang beresin dulu. Ini Jakarta ini tempat pemukiman liar. Kira-kira bisa tidak di Tanah Abang itu yang bermobil-mobil itu bisa ditertibkan, Pak? Nah, inilah persoalannya sudah melenceng dari filosofi yang awalnya. Bahwa kita membangun rumah susun tadinya terintegrasi dengan kegiatan dia untuk bekerja, mendapatkan makan dan sebagainya. Kemudian ada fasilitas kendaraan umum atau angkutan umum yang ke situ. Nah, dengan berjalannya waktu, kemudian kan yang tadinya di pinggir menjadi pusat kota. Nah, ini semuanya harusnya kalau kita nantinya membangun rumah susun yang nanti beberapa rumah susun ini akan kita bangun, harusnya terintegrasi secara koneksitas dengan kegiatan daripada yang sasaran itu yang akan tinggal di situ. Artinya dekat dengan. Ini juga sudah dilakukan oleh Jokowi ya, akan memperbaiki transportasi tadi ya, sudah ada seperti di Marunda ada waterway, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya juga sudah diperbaiki ya. Memang itu mutlak, karena kalau enggak orang akan kembali ke tempatnya lagi. Bayangkan saja orang tinggal di pemukiman liar 20 tahun, 10 tahun, anak sekolah, cari makan situ. Kita harus tinggal di Marunda jauh. Kalau tidak ada transportasi yang memadai, hilang kosnya semua, habis di jalan. Makanya transportasinya harus ada, fasilitas sekolah, publiknya semua harus ada. Ini yang saya bilang tadi. Kemudian kalau itu sudah siapkan, maka law enforcement-nya harus ada, pengurusnya harus yang benar. Kemudian baru edukasi kepada masyarakatnya harus jelas. Kamu tinggal dengan baik di sini, tolong jaga rawat, ini balang pemilik pemerintah. Ini harus diedukasi, dan sekali lagi saya bilang pemerintah daerah, ini bukan pekerjaan UPT semata. Ini harus pekerjaan tapi bersama. Tapi tampaknya ini yang baru fokus baru ke Marunda saja ini ya. Oh iya, memang sebetulnya Rusunawa saya udah bilang tadi, Marunda dulu tidak kita lihat. Bangunan Rusunawa kita sangat banyak, apalagi Rusunawa yang harus diserahkan oleh departemen, itu ada 20 blok yang sekarang pintunya aja hilang. Panelnya nggak ada.
Satu blok itu 100 pintu, bayangkan kalau 20 blok, berarti ada 2.000 pintu kita bisa masukin orang. Tetapi panelnya semua nggak ada, karena ada persyaratan serah terima yang tidak jelas, belum dapat kita ambil. Kalau barang itu belum diserahkan ke Pemda, belum menjadi aset Pemda, maka Pemda tidak boleh mengeluarkan uang atau proyeknya di situ untuk membangun dan segala macamnya. Nah, UPT ini kan sebetulnya unit pelayanan teknis, dia dapat anggaran setiap tahun. Karenanya harus mengelolanya dengan baik. Jadi menurut saya kayak pejabat di lelang, fit and proper aja. Anda bisa nggak kelola Rusunawa? Kalau nggak, Anda cabut. Ganti yang baru. Karena ini pelayanan publik. Rusunawa itu, karena buat dilir, ini menjadi bagian pelayanan publik. Karena orang yang tinggal itu memang harus kita layani. Ada berapa Rusunawa sih di Jakarta ini dengan kebutuhannya ini? Mungkin Pak Heru ini. Sudah memenuhi tidak, Pak? Oh, tentu saja tidak. Masih kurang daripada yang dibutuhkan. Kira-kira 10-20% juga belum. Karena kebutuhan ini makin meningkat dan kita penyediaannya tiap tahun pasti target yang dianukan kurang daripada yang ditargetkan. Tapi kok masih banyak yang kosong juga ya, seperti di Marunda itu katanya kurang begitu. Nah, kosong ini kan tadi sudah Pak Sanusi mengatakan kurang ini karena satu fasilitas prasarana dan sarananya untuk menempatin tinggal di situ kan belum memadai. Artinya seperti tadi dikatakan, transportasi ke tempat itu belum ada kendaraan umum dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang fasilitas air pump dan sebagainya sering mati atau nggak sampai kan dan sebagainya. Makanya sebetulnya Marunda itu pemerintah yang lalu sebelum Jokowi nggak pernah konsentrasi di situ. Padahal itu aset Pemda. Bayangkan saja semua orang pindah balik, udah masuk pindah balik, makanya yang tinggal di situ pasti yang kerja di situ akhirnya. Yang tinggal di Marunda dan ini yang jauh tidak terlihat. Padahal ini punya potensi besar untuk kita kembangkan. Karena ini masuk bagian nanti kawasan Berikat Nusantara masuk ke situ. Nah, ini menurut saya potensi-potensi kecil-kecil ini harus dibesarkan. Nah, kalau kemudian Mbak tanya tadi berapa lagi perlunya, saya bilang harus kepada blocking masing-masing. Misalnya kalau kita mau beresin Ciliwung, harus cari Rusunawa sekitar Ciliwung. Jangan Ciliwung kamu taruh lagi misalnya di Cengkareng, orang nggak bisa kerja di situ. Jadi kita cari lahan yang memang orang bebasin, kita bikin Rusunawa pada lokasi. Saat ini sudah dilakukan seperti itu? Nah, ini yang kemudian bahasa yang dalam bahasa Pak Jokowi salah satunya ada yang namanya bikin Rusunawa, bikin kampung deret. Itu bagian-bagian yang menjadi prioritas Pak Jokowi. Tetapi bisakah pelaksanaan kita uji? Karena sekali lagi tidak bisa satu unit SKP di rumah dinas perumahan saja yang bekerja. Ini komprehensif. Mengedukasi masyarakat, memindahkan masyarakat, mencari lahannya, ini mengedukasinya nggak sembarangan. Sejauh strategis apa sih sebenarnya rumah susun ini, Pak, dalam menertibkan penghunian liar ini? Ya tentu saja sangat strategis gitu ya Mbak Rama. Ini seperti yang sekarang dianukan oleh Pak Jokowi, kan akan dibangun rumah susun yaitu di daerah Pasar Rumput Manggarai. Ini nantinya bukan cuma penghunian rumah susun tapi terintegrasi di bawahnya dengan pasar. Artinya selain ada pasar, ada penghunian, ada fasilitas dan sebagainya sehingga ini menyatu, sehingga itu memberikan daya tarik untuk orang tinggal di rumah susun. Tapi kita akan bahasnya lagi nanti ya. Akankah rusun ini bisa menyelesaikan masalah hunian liar itu? Karena apakah benar-benar mampu menyerap ya? Karena seringkali sudah dipindahkan, nanti datang lagi yang baru begitu kan, memenuhi lagi penghuni liar lagi. Nah ini kan seperti tidak selesai-selesai. Makanya saya bilang tadi, kalau kita mau memindahkan suatu barang harus pada lokasi habitatnya masing-masing. Contoh, kalau kita mau bikin di Pasar Rumput, itu udah pasti tuh pinggiran Kampung Melayu bisa masuk. Karena dia tinggalnya di situ juga. Nanti datang lagi yang baru lagi dari luar Jakarta, memenuhi lagi yang di tempat yang liar. Ini yang kemudian saya bilang harus komprehensif. Waktu orang sini sudah bersih, lahan ini sudah liar, sudah bersih, ini dijaga. Ini ditertibkan, Pemda harus bergerak. Jadi ini yang kita bilang, harusnya aparatur pemerintah daerah takut lah ya. Karena gubernur dan wakil gubernur kita agak tegas sekarang. Macam-macam cabut, macam-macam cabut. Jadi kalau kemudian masih ngeyel juga, aduh kelewatan juga sebetulnya. Iya, ini karena dulu juga timbul pertanyaan ya, mengapa dari dulu tidak ditertibkan? Mereka sudah puluhan tahun tinggal di situ. Itu pertanyaannya, mengapa sekarang? Mana sekarang gitu. Ternyata baru ketemu gubernurnya sekarang aja kali. Ya pemirsa, kami segera kembali sama-sama berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas masalah pengelolaan rusun di DKI. Nah, ini kita sudah di segmen terakhir, mungkin langsung closing statement ini Pak, bagaimana seharusnya ada pengelolaan? Baik, jadi Mbak Rahma gitu ya, kita
Pertama tentu saja filosofi dari pembangunan rumah susun sewa. Itu yang menempatin tinggal sesungguhnya adalah sementara waktu, kira-kira 5 sampai 7 tahun. Setelah itu dia diberdayakan sehingga dia bisa memiliki atau tinggal di rumah susun yang beli gitu ya. Di tempat lain gitu ya, atau di tempat lain gitu ya. Terus yang kedua, pembangunan ini rumah susun harusnya terintegrasi dengan program-program ya tadi penataan seperti banjir, penataan bantaran sungai, kali dan sebagainya. Itu harus terprogram. Artinya itu rumah-rumah susun ini dibangun berdekatan dengan kali-kali ataupun waduk-waduk yang akan dinormalisasi. Kemudian yang ketiga, nah ini ketiga ini fasilitas daripada penunjang rumah susun itu mulai dari penyediaan infrastruktur, air, seperti PAM tadi gitu ya, listrik, kemudian angkutan umum ke situ, kemudian seperti ada sekolah atau TK, puskesmas atau paling tidak poliklinik juga harus diadakan sehingga orang akan mau dan nyaman tinggal di rumah susun sewa tersebut. Baik ini silakan ini Pak Sanusi. Ya, kalau saya melihatnya gini, pekerjaan memperbaiki pemukiman liar sepanjang Jakarta menjadi pusat seluruh kota itu akan banyak korban. Karenanya pemukiman liar itu pemukiman itu menjadi amanah undang-undang. Siapa yang tidak mampu wajib pemerintah menyediakan. Tetapi sebelum mengedukasi masyarakatnya untuk bisa ditaruh di tempat yang lebih layak, maka menurut saya Pemda DKI harus mengedukasi dulu pejabatnya untuk benar, untuk ngurusin yang benar. Kan anggaran-anggaran rakyat dikasih tempat jangan kemudian dimacem-macemin. Nah kemudian dalam memilih tempat di mana rusunawa mau dibangun, disesuaikanlah dengan daerah mana yang mau digusur atau mana yang mau dipindahkan. Tetapi sekali lagi infrastrukturnya harus dibenahin. Ya jalan, transportasi, sekolah, rumah sakit, dan semuanya saja. Sehingga tidak membebani kos kembali kepada masyarakat yang tinggal. Ya, terakhir, kepada seluruh aparatur pemerintah harus bekerja bersama-sama. Ini bukan kerjaan unit perumahan. Karena jangan sampai dia pindah ke pemukiman liar, dengan mudah lagi dia mendapatkan di tempat yang liar. Misalnya ya, sehingga dia akan lebih mudah untuk menjual. Karenanya menurut saya ini komprehensif. Pemerintah daerah menurut saya harus kerjasama sama wali kota, semua harus turun bahwa pemukiman ini tidak main-main. Rencananya ada berapa lagi nih rusun yang akan dibangun, anggarannya yang disiapkan untuk membangun lagi rusun-rusun ini? Sangat banyak ya, anggaran kalau tidak salah rusunawa itu kita akan bangun satu blok itu ekuivalen dengan kurang lebih 20 miliar dengan 100 pintu. Ya. Kurang lebih anggaran rusunawa itu ada 300-400 miliar, tapi ada juga anggaran kampung deret 1,2 triliun. Kita sediakan buat membangun itu. Pertanyaan kita sebetulnya sangat sederhana. Bisakah ini jalan? 100% saya yakin bisa, sepanjang mereka bahu-membahu menyadari bahwa mereka harus menjadi pelayanan yang baik, mengedukasi masyarakat. Nah ini sudah menjadi perhatian tidak Pak? Pada nanti kan akan membangun, tentunya akan banyak unit dan blok yang akan dibangun ya. Ini APBD 2013 loh. Ya harus dibangun, harus dikerjakan oleh Pak Jokowi dengan aparaturnya. Karenanya kerja kerasnya tidak bisa dengan unit perumahan semata. Ini kerja bersama. Kalau tidak, dananya cukup besar sebenarnya, banyak yang bisa dilakukan tuh dengan dana sebesar sangat itu. Sangat besar lah, sangat besar. 1,2 triliun saja nih untuk itu hanya rumah untuk tempat kampung deret. Kampung deret saja. Ya. Nah ini sudah diperhatikan tidak Pak hal-hal seperti itu agar ini kedepannya tidak terjadi seperti itu? Sudah. Jadi persoalan rumah susun ini kan kalau di DKI ini masalah lahan. Kebetulan lahan ini sudah tersedia. Seperti tadi yang saya sebutkan di daerah Pasar Rumput Manggarai sudah tersedia. Tinggal dibikin bangun rumah susun kira-kira 30 lantai. Sedangkan dananya oleh Kementerian Perumahan Rakyat. APBN dalam hal ini. Kemudian ada lagi lokasi kita ada di Jatinegara Barat. Ex daripada dulu Dinas Teknis yang sekarang sudah pada pindah di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kemudian ada satu lagi yaitu di Rawa Bebek di daerah BKT. Itu juga tempatnya cukup luas, sekitar 15 sampai 30 hektar juga itu lahannya sudah siap. Jadi memang yang disampaikan tadi oleh bahwa sekarang itu pemerintah DKI harus jeli melihat aset-aset dia dulu, mengoptimalisasikan. Sebelum membangun yang baru begitu? Bukan, sebelum membeli lahan baru. Karena membeli lahan baru rata-rata di ujung, nggak mungkin orang di pusat kota mau dijual kan pasti harganya mahal. Karenanya mengoptimalisasikan lahan yang ada. Misalnya lahan punya PD Pasar, lahan kantor kelurahan atau kantor kecamatan atau lahan-lahan serbaguna yang tidak kurang bermanfaat, bangun optimalisasi. Tetapi harus mendekati pada wilayah yang akan digusur.
wilayah yang akan disederhanakan. Tapi kalau terhadap rusun-rusun yang sudah ada dan sudah justru beralih fungsi tadi itu seperti di Tanah Abang, nah itu harus sanggup dibenahin. tidak nih DPRD menekan agar ini segera Iya, kalau DPRD setiap kali akan selalu kita tekan karena sebetulnya ada juga masanya yang sudah habis. Karena bangunan tuh punya umur. Yang tadi Bapak bilang dulu orang nggak ada yang mau juga di Tanah Abang, tapi sekarang menjadi pusat kota kan nggak ada yang tahu karena itu hampir 20 tahun usianya sudah habis umurnya. Sebetulnya mau dibongkar karena ini kan resistensinya. Karenanya kalau mengedukasi masyarakat, pegawainya atau aparatur teredukasi dulu, jangan kemudian kamu jangan maling tapi dia maling, kan nggak benar. Ini yang kita mau jernihkan. Bukan edukasi saja, perlu tindakan tegas ini Pak. Kalau enforcement-nya harus, kalau itu udah harus, kalau enforcement harus. Tapi supaya masyarakat teredukasi, maka aparatur pemerintah harus mengedukasi dirinya dia dulu supaya bisa sampai ke masyarakat. Nah ini tentunya juga akan menjadi konsen dari Pemprov DKI juga ya ini untuk menertibkan yang sebenarnya sangat strategis sebenarnya kalau di Tanah Abang, Tebet, di Kelapa Gading. Nah ini justru bisa mengurangi pemukiman-pemukiman liar Pak jika memang tepat sasaran begitu Pak. Ini menjadi konsen juga nantinya. Ya. Dan udah saatnya hal-hal ini ditertibkan mau tidak mau. Supaya kembali ke role yang semula bahwa rumah susun ini gunanya adalah mereka untuk yang berpenghasilan gitu tidak cukup seperti penghasilan di bawah 3,5. Jangan sampai beralih fungsi. Inilah tugas-tugas. Kalau di Merunda praktis tidak ada yang penyimpangan seperti itu ya Pak ya? Atau yang di mana? Di Merunda, Rusun Marunda. Saya bilang Rusun Marunda ini baru kali ini rame. Kemarin tuh ditinggalin semua orang karena nggak ada infrastrukturnya, air nggak ada. Baru sekarang saja banyak. Baru sekarang juga itu karena Pak Wagub dapat CSR besar. Orang masuk ada TV, ada kulkas, ada kasur. Dulu nggak ada. Semua hilang, semua habis. Jangankan mau dikasih kasur, daun pintunya dicuri. Daun pintu dicuri, meteran dicuri. Kenapa? Karena orang nggak ada yang konsen di sana. Kenapa orang nggak mau tinggal di sana? Dipindahin susah. Kenapa balik lagi? Karena infrastrukturnya nggak ada. Nah, dan sekarang ini udah mulai dibangun ya di sekarang Merunda udah benar dibenahin waterway. Kalau misalnya tadi Pak Gubernur pindahin orang Pluit, benar harus ada waterway-nya. Tapi ini baru uji coba katanya waterway belum kalau berfungsi. Uji coba sudah berfungsi, karena kalau enggak, kalau habitnya dia kerja di Pluit, wah nggak bisa. Pulang jam 4, jam 5, kemarin udah nggak ada angkot loh. Terus mau naik ojek 10.000 habis uang dia. Anaknya nggak sekolah besok. Ini kan menjadi persoalan. Ini yang kita bilang jangan kita memindahkan menjadi kemiskinan baru pada posisi itu yang tidak boleh. Padahal Bapak bilang tadi kita mengupgrade masyarakat supaya dia bisa hidup layak, kemudian dia bisa beli rumah tinggal, itu diserahkan kepada yang Kapan ini kira-kira Pak kalau menurut Tantan Bapak ini Marunda ini bisa difungsikan seperti itu baik dengan transportasinya dan yang lain dan juga penghuniannya atau huniannya? Ya kita seluruh aparat Pemda harus bekerja keras seperti Pak Gubernur udah mengatakan ini semua harus dibenerin kerja keras dan transparan, akuntabel dan sebagainya. Inilah tugas dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda untuk melakukan hal-hal yang harus dilaksanakan karena di lapangan itulah yang sesungguhnya harus dibenahin. Jangan sampai hanya melihatnya dari belakang meja saja, mesti di lapangan inilah banyak hal-hal yang kadang-kadang menyimpang. Ya, tentu saja ini yang perlu perhatian juga ya karena sungguh ironis mungkin ya ketika begitu banyak kita lihat bangunan mewah, gedung-gedung mewah dan jika kita lihat juga banyak hunian-hunian liar dengan masyarakat miskin. Tetapi yang menempati rusun yang seharusnya diperuntukkan mereka malah justru bukan haknya begitu. Baik, ini tentunya yang akan semoga Jokowi bisa menindak langsung ini dan kemudian memberi rusun yang sesuai dengan fungsinya. Baik, terima kasih ini Pak Sanusi dan juga Pak Heru dan pemirsa ada Berita masih akan terus berlanjut dan saat kita juga akan melihat aksi dari Jokowi ini dalam segmen Jokowi Beraksi. Peluang monorail lokal buatan Bekasi, Jawa Barat dapat dipakai dalam proyek transportasi massal ibu kota disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sebelumnya dikabarkan untuk proyek monorail Jakarta ini tidak jadi digunakan monorail lokal buatan PT Melu Bangun WWK, melainkan monorail asal Cina yaitu Chongqing karena kapasitas angkutnya yang lebih besar. Menurut Joko Widodo, ia sangat tertarik dengan monorail produksi Bekasi tersebut. Bahkan kereta buatan lokal itu seharusnya memang dipakai di jaringan monorail dalam kota Jakarta. Ada duit, Bang? Belum komplit ya, kalau sudah komplit baru naikkan saya arahkan. Agar
menggunakan produk dalam negeri. Paling tidak misalnya untuk signaling belum, ya mungkin untuk gerbongnya misalnya, ya kan. Mungkin tidak usah komplit dulu lah, step by step. Tapi penggunaan produk dalam negeri wajib hukumnya. Indonesia sudah punya monorel lokal yang dibuat di Bekasi oleh PT Melu Bangun WWK. Menurut Kusnan Nuryadi, selaku pencipta monorel lokal, perusahaannya akan menjual monorel buatannya dengan harga antara 100 miliar hingga 150 miliar rupiah per kilometer. Dari Jakarta, Asyani Setiorini, TV One mengabarkan. Proyek yang digadang-gadang salah satu yang bisa mengatasi kemacetan ibu kota adalah monorel. Pemprov DKI sendiri sudah lama merencanakan proyek ini. Setidaknya tahun 2004, semasa Sutioso berkuasa, beberapa tiang panjang sudah dibangun. Namun proyek yang sudah menelan biaya miliaran rupiah dengan 160 tiang monorel di kawasan Senayan dan Kuningan hanya menjadi tiang-tiang yang mangkrak, terbengkalai, tak berguna. Sejatinya, monorel diyakini mampu menekan jumlah hilir mudik mobil pribadi di jalanan ibu kota. Beragam permasalahan timbul terkait proyek pembangunan jalur monorel, dari mulai dana hingga pengintegrasian angkutan massal. Namun baru di era Jokowi, proyek yang terkatung-katung ini segera akan diimplementasikan. Bahkan Jokowi menegaskan mulai tahun ini juga. Kendala investasi tinggi dan keuntungan rendah coba diatasi oleh sekelompok anak bangsa yang mencoba membuat prototipe monorel sejak tahun 2009. Jadi kami bagaimana mendesain ini ya mencari mana yang terbaik pilihan-pilihan dari merek-merek yang ada. Jadi ada yang bagusnya dari Bombardier kita ambil, bagusnya dari Hitachi ambil, dan kita membuat desain, artinya membuat desain sendiri lah, artinya punya rancangan sendiri gitu. Meski belum ada pesanan berbagai contoh monorel dari sejumlah negara dimodifikasi Kusnan dan kawan-kawan agar bisa dioperasikan di Indonesia, khususnya Jakarta. Tanjakan, inklinasi yang lebih kemampuan nanjaknya lebih daripada kereta api. Kalau kereta api kan rodanya roda besi, relnya besi. Kalau monorel kan rodanya ban karet dan beton, sehingga dia lebih bisa nanjak. Kedua, radius putarnya lebih rendah. Ketiga, tidak perlu ada pembebasan tanah. Itu yang paling penting. Memang, monorel sesungguhnya tidak perlu lahan, sehingga biaya untuk pembebasan tanah bisa dihilangkan, karena monorel bisa dibangun di atas jalan raya. Untuk monorelnya sendiri, tidak memerlukan bahan bakar minyak, karena monorel made in Bekasi ini, penggerak utamanya adalah listrik. Roda monorel terbuat dari karet yang dirangkai sebagai bogi. Bagian atas sebagai penggerak, sementara bagian bawah sebagai penyeimbang. Gerbong di depan memiliki panjang 14,2 meter, sementara gerbong tengah 12 meter. Satu gerbong dapat mengangkut 125 penumpang dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pintu depan itu sengaja kami bisa buka. Ada bisa buka ke atas, sama ada buka ke bawah. Yang buka ke atas ya untuk orang supaya bisa lewat, buka ke bawah untuk sebagai jembatan. Itu tujuannya adalah untuk dalam keadaan emergency, untuk mengevakuasi orang. Harga satu rangkaian monorel made in Bekasi ini dipatok Kusnan 100 miliar rupiah. Padahal monorel buatan Cina dan Jepang mencapai 200 hingga 300 miliar rupiah. Perawatan monorel made in Bekasi ini juga tidak rumit, hanya perawatan ban saja. Jadi, jika Pemprov DKI benar-benar ingin menerapkan monorel, maka monorel made in Bekasi ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi pembengkakan biaya. Bukan saatnya lagi Jakarta selalu memanjakan kendaraan pribadi. Kita lihat, jika pelayanan umum hanya memanjakan kendaraan pribadi, semakin banyak kendaraan pribadi dan macet di mana-mana. Kini saatnya transportasi publik yang lebih utama agar kemacetan terurai dan kota dapat tertata dengan baik. Beta Perkasa, John Bosco, Bekasi, Jawa Barat.
Pemirsa, taksi air yang diperuntukkan bagi warga Rusun Marunda dinilai jauh lebih efektif daripada jalur darat yang menempuh lebih dari 2 jam perjalanan menuju Muara Baru. Dengan taksi air ini, warga Marunda bisa mencapai lokasi dalam waktu 30 menit. 2 unit kapal motor jenis kerapu yang sudah disiapkan di Dermaga Banjir Kanal Timur BKT oleh Pemprov DKI diharapkan dapat memudahkan warga menuju Muara Baru yang biasa ditempuh lebih dari 2 jam. Dengan waktu tempuh melalui jalur laut sekitar 30 menit, warga Rusun Marunda tidak perlu khawatir akan masalah kemacetan atau masalah transportasi lainnya. Selain itu, Dishub Jakarta Utara juga mengutamakan keamanan dan keselamatan berkendara dengan taksi air. Teman-teman yang dari rumah susun berangkat pagi itu, Pak, teman-teman pada mau ikut kapal. Yang mudah-mudahan kapasitasnya terpenuhi, karena ini memang kapal tentunya hanya berkapasitas 24, karena memang kita bicara safety, keselamatan pelayaran. Menurut Trihendro, taksi air ini dianggap sangat efektif bagi warga Rusun Marunda yang sehari-hari menempuh perjalanan dengan waktu 3 jam menuju Muara Baru. Selain efektivitas waktu, taksi air ini dianggap lebih nyaman dan ekonomis, serta lebih efisien untuk fasilitas transportasi warga. Walaupun menurut sebagian warga, ada beberapa hal yang masih dianggap kurang, seperti pendingin udara dan ruang tunggu bagi penumpang. Sedikit kurang nyaman, sebaiknya ada kipas, ada sarana untuk menunggu seperti TV atau musik, dan untuk ruang tunggu sebelum berangkat di luaran juga belum ada. Iya, belum ada fasilitasnya. Oke, baik. Pada hari pertama uji coba, warga mengaku cukup senang karena akses sandar kapal dari Muara Baru berada dekat dari tempat mereka bekerja. Tim Liputan, Metro TV.